Baik, sekarang kita melanjut dari sesi sebelumnya dan membahas tentang Curcuma domestica rhizoma atau rimpang kunyit, dan ini sudah banyak sekali digunakan di masyarakat kita, terutama sebagai bumbu dapur yang ternyata mengandung rahasia tersembunyi ya kalau jika dikaji secara kefarmasian, karena berkhasiat banyak untuk kesehatan luar biasa. Kandungan utama rimpang kunyit yaitu kurkuminoida ya, seperti dengan halnya temulawak, karena mereka satu rumpun, terutama kurkumin dan desmetoksin maupun bisdemetoxinnya, dan ada tetap santorizol sama maupun germakron. Dengan ada tambahan lain yaitu minyak atsiri sebanyak 3-5% ya. Ya, minyak atsirinya ini berhasil juga ya dalam aksi kesehatannya, terutama egonol ataupun borneo. Secara empiris dia digunakan sebagai hepatoprotektor, kemudian ketika direbus air hangat kayak gitu ya, dia bisa meredakan batuk, bisa meredakan gangguan pencernaan, atau juga sebagai anti cacing. Dia bisa mengurangi penggumpalan darah, dan ini menarik juga ketika dikombinasi apa yang lagi trending sekarang ya, COVID-19 ini, dengan progres perkembangan yang sangat cepat membutuhkan aksi-aksi anti penggumpalan darah yang seperti saya alami. Saya termasuk dalam gejala berat. Saya juga meminum ramuan kunyit juga ya, digabung dengan temulawak. Jadi selain ada obat, tentunya ada tambahan untuk pemulihan saat terapi maupun pemulihan. Saya tetap mengkonsumsinya dan ternyata terbukti mempercepat dari hasil lab ya. Jikalau menggunakan temulawak yang dalam sediaan kurkuma biasa itu akan lama sekali, tetapi menggunakan buatan racikan sendiri atau yang digunakan di sini akan sangat cepat sekali. Kemudian rimpang kunyit juga bisa sangat dikombinasikan tadi ya untuk membantu penggumpalan darah dan juga mengobati rematik dan keseleo, itu di secara topikal ya kehangatannya. Tapi tentu ya kalau keseleo itu harus dipadukan dengan pijatan saraf atau otot. Nah, di kunyit ini banyak terkenal sekali digunakan sebagai anti tukak lambung ya, sehingga tak heran terkadang yang mengalami tukak lambung itu akan mencari obat macam-macam ya, karena biasanya menggunakan antacid ataupun menggunakan sucralfate atau golongan pompa inhibitor, ternyata bisa menimbulkan efek samping. Nah, solusinya adalah menggunakan terapi menggunakan kunyit ya, tetapi rutin ya, tidak bisa langsung serta-merta minum langsung sembuh. Dia ekstrak kunyit menunjukkan efek gastroprotektif pada hewan coba ya. Sudah terbukti di sini dengan adanya induksi indometasid yang bisa menyebabkan luka lambung via oral ekstrak etanolik kunyit ya, memberikan anti luka secara nyata, dapat menekan pengendalian hipotermik. Kunyit juga yang diberikan secara oral pada tikus atau mencit dengan dosis 100 mg per kg selama 6 hari ternyata dapat menyebabkan penurunan produksi getah lambung. Sedangkan pada dosis 50 mg kilogram per berat badan tidak memberi efek. Artinya apa? Disinilah pentingnya hubungan antara dosis ya sama respon di dalam pengobatan herbal. Kurkumin dalam kunyit juga bekerja sebagai antibakteri dan menghilangkan rasa kembung ya. Nah, kurkumin merangsang kerja dinding empedu untuk mengeluarkan lebih banyak cairan pemecah lemak. Ini aksi farmakologisnya. Nah, tadi mengurangi kembung tuh biasanya juga dikaitkan dengan aksi minyak atsirinya tadi ya, baik itu egonol atau borneol. Minyak atsiri dalam kunyit juga berfaedah mengurangi gerakan usus, yaitu sebagai anti diare. Nah, banyak penelitian ya, misalnya ada ekstrak air dan metanolik kunyit secara peroral pada kelinci dengan dosis tertentu, ternyata menurunkan sekresi asam lambung. Ya, tidak heran digunakan sebagai anti tukak lambung karena sudah terbukti. Kemudian kombinasi ekstrak rimpang kunyit dan kulit batang mimba ya, atau yang dikenal dengan azadirachta pada dosis tertentu ini memperlihatkan efek gastroprotektif yang diinduksi dengan etanol dan asetosal.
Nah, sehingga jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsinya ya. Mekanismenya gimana? Penghambatan sekresi asam lambung, aktivitas antiinflamasi, penghambatan radikal bebas, antibakteri, menunjukkan efek antagonis selektif dan kompetitif terhadap reseptor H2. Kunyit juga dikenal sebagai inhibitor COX-2 ya dalam uji-ujinya. Dan di sini kita secara singkat saja, di situ kan bisa dibaca ya bahwa pengujian klinik secara acak pada tukak lambung ya, jadi dibandingkan dengan antasida yang menggunakan antasida. Ternyata pengujian lebih lanjut selama 12 minggu, penyembuhan total pada kelompok kunyit terjadi pada 70,6% pasien ya, sedikit lebih rendah dibandingkan yang menggunakan antasida, tapi ini artinya memberikan efek yang sangat signifikan sekali menggunakan kunyit ini secara klinik ya, jadi sudah terbukti secara klinik. Nah, uji klinik lainnya juga sudah diuji pada ulkus duodenum dengan pemberian 6 gram kunyit selama 8 minggu, tidak memperlihatkan efek yang lebih baik dibandingkan dengan placebo. Efek kecepatan penyembuhan pada kunyit sebesar 27%, sedangkan pada placebo 29%. Nah, ini juga ada juga yang menjelaskan bahwa tidak terlalu berefek pada ulkus duodenum. Pada 440 pasien yang mengalami dispepsia, ya, gangguan pencernaan diberikan 81 mg ekstrak kunyit alkoholik 2 kali sehari. Kemudian diamati perbaikan dibandingkan dengan keadaan sebelumnya, terjadi penurunan simptom hampir 80% untuk mual, 71% untuk muntah, 66% untuk perut bagian atas, dan sampai dengan 58% untuk konstipasi. Jadi secara keseluruhan penurunan simptom dispepsia sekitar 66%. Ini luar biasa, jadi sangat terbukti dalam gangguan pencernaan, tapi tadi negatif seolah-olah di dalam ulkus duodenum. Untuk keamanan juga sudah banyak diteliti ya. Pemberian dosis tunggalnya dengan pada berbagai dosis sampai dengan 3 gram per kilogram berat badan mencit. Serbuk kunyit 2,5 gram per kilogram atau ekstrak etanolik 300 mg per kg itu tidak menimbulkan tanda toksisitas. Juga diberikan uji yang lain, pemberian kunyit dengan dosis 1-5 gram tadi secara oral tidak memiliki efek toksik pada tikus. Juga sampai di bawah tuh ya nilai ED50 IP pada mencit untuk ekstrak banyak tadi itu di sini adalah masing-masing ini ya nilai LD50. Jadi cenderung lentangnya lebar. Cenderung aman kunyit ya. Nah, potensi induksi tokak lambung dari kurkumin sampai saat ini masih kontroversial ya. Pada pemberian kurkumin 100 mg per kg secara oral pada tikus selama 6 hari memberikan efek pembentukan ulkus. Nah, ternyata ada juga itu yang penelitian kontroversialnya. Tetapi studi lain memperlihatkan efek gastroprotektif. Mana yang benar kayak gitu? Ya, nanti bisa dirasakan, dilihat mana penelitiannya yang lebih akurat mungkin dengan kondisi percobaan yang berbeda ya. Ini sangat wajar sekali terjadi perbedaan. Kemudian pemberian kunyit 0,15% dan kurkumin selama 12 minggu tidak memberikan efek teratogenik, jadi aman untuk ibu hamil ya. Nah, ini sudah diuji juga nih. Jadi pada 600 sukarelawan pemberian kunyit sampai 6 gram sehari ya, sehari tidak terjadi efek serius selama beberapa minggu. Kasus yang terjadi rasa tidak nyaman ya, jelas ya enak ya, karena dia punya minyak atsiri di dalamnya, panas, rasa enak, paling gas lambung yang terjadi. Untuk dosisnya sendiri untuk terapi untuk dewasa dalam bentuk simplicia 3-9 gram sehari, atau bentuk infusa 0,5-1 gram sehari 3 kali, kemudian dalam bentuk tinktur 0,5-1 mili sehari 3 kali. Dia juga beraksi terhadap sistem saraf pusat untuk menghadapi oksidatif stres ya, yang disebabkan oleh radikal-radikal bebas, sehingga dia akan menghadangnya, terutama dengan senyawa aktifnya kurkumin dengan dosis 400 ppm selama 4 minggu. Dia bisa memproteksi dari stres oksidatif, cukup poten ya, cukup poten. Dan di situ dilaporkan kunyit dan senyawa lain di dalamnya memiliki aktivitas terhadap daya ingat dan perkembangan Alzheimer. Nah, karena dia bersifat sebagai pencegah oksidatif stres sehingga mempengaruhi peredaran darah dan saraf pusat. Untuk kardiovaskular, ekstrak kunyit mempunyai efek anti agregasi platelet. Nah, sehingga bagus juga untuk COVID-19 ya.
Kemudian penelitian pada hewan dan manusia juga kurkumin yang diisolasi dari kunyit dapat menurunkan kadar kolesterol darah. Ya, begitulah potensi dari senyawaan ekstrak atau maupun dalam senyawaan tunggal menggunakan tanaman obat di Indonesia. Kita sangat luas, berefeknya banyak sekali dan bermanfaat, sangat bermanfaat, multiple efeknya dengan efek samping yang relatif sedikit dan cenderung aman. Nah, imunomodulator juga berfungsi juga di kunyit, yaitu polisakarida dari kunyit memperlihatkan efek imunitas ya dengan metode tertentu. Kurkumin dapat meningkatkan sel CD8+T pada mencit yang menderita tumor. Selain itu meningkatkan produktivitas dan sitotoksisitas interferon gamma untuk sel tumor 3LR ya, 3LL. Nah, ini fungsi biasanya tumor akan berkaitan dengan sistem imun ya. COVID-19 juga sangat berhubungan dengan sistem imun dan banyak penyakit lain ya, penyakit infeksi atau tropical ya, dalam kondisi tropis atau menular lainnya juga akan berhubungan dengan sistem imun, sehingga di sini digabung ya. Kemudian kunyit itu juga bersifat sebagai anti cancer, baik secara in vitro maupun in vivo sudah diuji. Mekanismenya yaitu sangat mempengaruhi daur sel dengan menginhibisi proliferasi dan pertumbuhan sel ya daripada fase G2M dan menyebabkan cell cycle arrest. Nah, lanjut adalah rimpang kencur. Kalau kita udah membahas kunyit, temulawak, sambiloto ya, kita lanjut ke rimpang kencur atau yang disebut dengan camphor ya, rhizoma, camphor. Nah, itu ya, ternyata rimpang kencur. Dia kandungan khas utamanya itu minyak atsiri ya. Jadi kalau dicium tuh dia baunya khas ya. Kencur, silahkan mencari kencur kemudian dicium ya. Atau dimakan langsung tuh juga enak sekali untuk mengobati tenggorokan. Karena minyak atsirinya bisa untuk menyembuhkan tenggorokan ya. Saya sudah coba juga. Dan kandungannya antara lain etil parametoxycinamate dengan struktur seperti di gambar ya. Ada juga borneolnya sebagai minyak atsirinya. Empiris nih ya, jadi biasanya ini nih cara empiris banyak digunakan untuk terapi masuk angin, biasanya untuk tukang pijat gitu. Tapi ternyata ilmunya setelah diteliti mendalam ya, mengandung minyak atsiri ya. Jadi bisa aja pijat itu dicampur jahe yang sudah dilumatkan, kemudian campur kencur, dia memberikan rasa hangat ya, sehingga mempercepat penyembuhan ya. Jadi banyak juga digunakan untuk relief nasal congestion ya. Jadi untuk COVID-19 juga bisa, bahkan ada yang sampai dimasukin ke hidung, entah itu kencur, bawang putih ya. Jika juga bisa menyembuhkan batuk, antibakteri, hipertensi, asma, rematik, banyak sekali. Relief abdominal pain and toothache, sakit gigi juga, bahkan sakit jantung maupun central nervous system, pencernaan, sirkulasi pembuluh darah. Kok bisa diklaim kayak gini? Iya, dia karena dia bersifat pelan-pelan ya, menyembuhkannya pelan-pelan, tapi efek topikal tertentu bisa langsung karena mempunyai kandungan minyak atsiri tersebut. Nah, ini adalah senyawaan yang sudah diisolasi dan diteliti strukturnya ya, dari konstituen dari kencur, camphor galanga, dan banyak lebih ke arah minyak atsirinya ya. Ada banyak sekali ya di sini senyawaannya, dan ternyata senyawa itu berhasil sebagai antimicrobial activity. Dia terbukti contohnya menghambat Lactobacillus acidophilus ya, yang bertanggung jawab terhadap sakit gigi itu, perawatan gigi di situ sudah diteliti ya. Nah, ini adalah salah satu bentuknya. Ada juga uji in vitro bakteri Camphor galanga, daun dan rhizomes, dites di bakteri gram positif seperti SA ya, atau Bacillus cereus, dan gram negatif seperti E. coli atau P. aureus, kemudian S. dysentery dan Klebsiella pneumoniae menggunakan metode difusi. Nah, all the extract showed moderate activity. Jadi aksi antibakterinya tidak terlalu kuat untuk semua bakteri ya. Ya, ada juga yang di situ Camphor galanga didn't exhibit any bacterial activity melawan bakteri strain tested ya, yang di paragraf keduanya ya.
Itu ada terhadap SA maupun Bacillus cereus dan Pseudomonas aeruginosa dan E. coli. Jadi hanya di tempat-tempat tertentu ini potensi antimicrobial activity-nya. Untuk potensi cytotoxic dan anti-neoplastic activity, ini ternyata dia banyak berkhasiat ya. Dia successfully extract particular poisonous quality, but for normal cells they were less harmful. Jadi untuk sel normal dia cenderung lebih aman, tapi dia berkhasiat uji in vitro ya, cytotoxic activity melawan sel-sel kanker tuh. Ada beberapa DU145, PA1 sampai dengan B16F10 ya. Nah, itu menggunakan ekstrak. Padahal menggunakan ekstrak. Kemudian dia juga menunjukkan moderate cytotoxic melawan human CCA tumor ya, cell line CL6 ya. Kemudian pada sel line HCF7 human T cell leukemia juga ya. Kalau sel line HCF7 pada human cardiac fibroblast ya. Dia cukup mempengaruhi juga dari kanker galanga. Pada sel hepar juga mempengaruhi juga untuk anti neoplastic activity-nya. Sehingga kencur tidak diragukan untuk berhasil sebagai anti cancer. Ketika berbicara tentang anti cancer, biasanya tidak jauh dengan anti inflamasi maupun analgesic activity-nya ya, meskipun tidak selalu berhubungan, tapi minimal anti inflammatory akan berhubungan dengan anti cancer. Di sini juga dia menunjukkan signifikan anti-inflammatory activity dari alcoholic extract-nya ya, dari suatu beberapa penelitian. Nah, the aqueous extract of camphor galanga daun menunjukkan signifikan anti-inflammatory pada tikus dengan bergantung dosis tuh ya, yang pada diuji dengan dosis 30, 100 sampai 300, ditreat kepada sakit kepala, sakit perut, kemudian sakit gigi, reumatisme. Nah, itu dia cara kerjanya. Kemudian dia juga mempunyai same effectiveness seperti meloxicam dalam mengurangi nyeri pada pasien osteoartritis, terutama pada lututnya. Luar biasa padahal ekstraknya, tapi sebanding dengan meloxicam. Bahkan pada dosis 200 mg efek nociceptif lebih besar dibandingkan aspirin dosis 100 mg ya. Nah, ini menggunakan ekstrak etanolik 50, 100 sama 200 mg per kgbb ya dari Camphor galanga ini. Dia juga menunjukkan anti diare activity ya dibandingkan dengan loperamid sebagai obat standarnya. Ini juga cukup signifikan. Jadi dia mempunyai potensi untuk menghambat diare yang diinduksi dengan castor oil ya di sini ya, dan dibandingkan obat loperamid karena ternyata sangat signifikan. Jadi kalau diare-diare ringan atau dalam pemulihan bisa ya, karena setara dengan loperamid ini. Kemudian dia mempunyai sedative activity, jadi menyebabkan ngantuk. Inhalasi dari heksan ekstrak ke Camphor galanga menunjukkan penurunan di lokomotor di tikus ya dengan dosis 1,5 sampai 10 gram. Sedative activity-nya yang bertanggung jawab adalah etil transparamethoxycinamide dan etil sinamide pada dosis yang tertentu ya, secara berurutan. Di situ ada ya 0,0014 dan 0,012 mg, cukup poten sekali ya, sehingga bisa saja dia digunakan sebagai obat tidur. Tapi ini kalau yang senyawaan dengan dosis segitu adalah senyawaan isolat ya. Lanjut kepada rimpang jahe, tadi sudah membicarakan ini. Kencur ya dan kawan-kawannya. Sekarang jahe nih. Jahe ini sangat terkenal sekali juga untuk pemulihan imun seperti dalam kondisi lemas COVID-19 juga ya, dengan catatan jahe ini ya harus hati-hati saat asam lambung naik karena dia bersifat yang ya, mempunyai energi panas sehingga akan memperparah. Jadi ketika Anda mengalami asam lambung yang tinggi menyebabkan gastritis atau ulcer atau dalam COVID-19, jangan minum ini di saat menderita pas saat parah-parahnya ya, minum saat pemulihannya. Itu saya sudah membuktikan juga, saya minum jahe juga. Nah,
Minyak atsiri dia kandungannya sangat penting di sini ya, dengan sifat minyak atsiri inilah yang menyebabkan sifat panas. Rasa pedasnya dari minyak atsirinya yaitu gingerol sogaol ini ya. Sehingga inilah banyakkan minyak atsiri inilah yang dapat berikatan juga dalam spike protein dari coronavirus SARS-CoV-2 sehingga menghambat replikasinya ya, baik itu dihirup yang kita kenal sebagai kungkuman kalau dalam proses COVID-19 atau juga dalam diminum. Ada ya dalam terapinya yang mungkin tidak diteliti secara penelitian tetapi sudah dibuktikan di lapangan ya, termasuk saya ya, karena saya mengalami gejala berat. Nanti saya akan membagikan bagaimana tips-tips sembuhkan corona ya, tentunya dalam tema yang lain. Secara empiris jahe merah banyak digunakan untuk meredakan radang tenggorokan ya, tak heran dari kandungan minyak atsirinya. Kemudian sebagai anti mual, mengatasi perut kembung, nafsu makan dan memberikan efek hangat ya. Kemudian mengatasi nyeri otot juga, memotisi rematik dan merangsang ereksi. Kalau kita perhatikan unik, kenapa bersifat panas semua, ternyata yaitu berkaitan dengan minyak atsirinya. Makanya cenderung menyembuhkan kembung, nyeri otot, rematik, dan merangsang ereksi. Ya, jadi kalau lemas-lemas minum jahe itu bagus sekali. Nah ini ya, aksi farmakologinya sangat luas sekali, baik sebagai nephroprotective activity, antioksidan activity, anti diabetik, diare tadi, sampai kepada hepatoprotektif. Nah, ini sudah terbukti semua. Yang pertama adalah pencernaan. Jadi pemberian serbuk jahe 940 mg atau hampir 1 gram lebih efektif dari dimenhydrinate 100 mg untuk mencegah gejala motion sickness ya. Ya, jadi jangan ragu-ragu untuk meminum ini ya. Bersifat karminatif juga, membantu buang amin. Nah, penelitian lain membandingkan obat anti muntah untuk mencegah mabuk dan mendapatkan bahwa jahe sama efektif dengan anti muntah lainnya. Ya, dia dari satu sisi mengobati anti muntah juga ya. Studi klinik dengan pemberian 4 kali 250 mg jahe efektif mengobati hiperemesis. Wow, luar biasa ya. Termasuk ini juga bisa membantu menjaga berat badan dan mencegah obesitas. Yuk, yang gemuk-gemuk minum jahe. Kemudian dilaporkan juga sama baiknya efeknya dengan metoclopramid ya, suatu obat anti mual muntah juga ya, dengan kandungan aktif zingeron dan sogaol. Itu jahe setaraf loh. Kemudian ekstrak jahe in vitro menghambat pertumbuhan Helicobacter pylori. Jadi bisa digunakan untuk infeksi lambung juga ya, dan mengobati siklus haid yang tidak lancar. Nah, untuk dalam kandungan hubungannya dengan ereksi, dia memperlebar pembuluh darah karena mempengaruhi hormon adrenalin sehingga menyebabkan vasodilatasi. Ya, jadi ini nanti kalau yang sudah menikah bisa minum jahe biar lebih kuat lagi ya. Juga bisa mengatasi ejakulasi prematur seperti itu. Kemudian kalau ada pasien-pasien bisa direkomendasikan jahe atau membuat ramuan sendiri yang kalian jual. Kemudian anti angiogenesis untuk anti kanker juga prosesnya yaitu dengan senyawa aktif gingerol. Dia akan melancarkan menghambat pembentukan pembuluh darah baru ya. Sifat gingerol dari minyak atsirinya itu sangat panas ya, sehingga luar biasa. Kemudian dia menyebabkan efek anti pembengkakan dan anti rematik. Terkait sebenarnya efek-efek panasnya, tapi juga memiliki aksi dengan menghambat biosintesis prostaglandin dan leukotriene ya. Nah, ini adalah sama lagi gingerol dan sogaol. Pada anti kanker, gingerol terhadap sel leukemia menghambat sintesis DNA dan daya hidup sel sehingga menyebabkan apoptosis sel. Itu mekanismenya. Tetapi harus hati-hati, jahe di dalam dosis yang berlebihan bisa menyebabkan abortifum, sehingga harus diperhatikan penggunaannya terhadap ibu yang lagi hamil ya. Sebaiknya tidak meminum jahe. Kalau sedikit nggak apa-apa, tapi lebih baik jangan. Nah, ini untuk keamanannya ya, diare ringan pada 20% hewan coba dan pada dosis 3-3,5 gram per kg menyebabkan kematian masing-masing 20-30% ya.
Jadi ekstrak etanolik secara oral 2,5 gram per kg/BB dapat ditoleransi mencit. Tidak ditemukan kematian atau efek samping. Nah, jadi efeknya hanya diare ringan. Nah, itu karena sifatnya panas ya, diare ringan. Lebih panas lagi menyebabkan abortifum. Jadi anjurannya adalah dengan adanya banyak penelitian pada wanita hamil, direkomendasikan itu konsumsi pada perut kosong tidak lebih dari 6 gram. Ya, perhatikan dosisnya. Tidak lebih dari 6 gram. Sehingga tidak menyebabkan nyeri-nyeri abdomen atau rasa tidak enak pada urat atau dikenal sebagai heartburn ya. Para ahli juga membatasi penggunaan jahe untuk diminum pada masa kehamilan karena jahe mempunyai efek memperlancar menstruasi. Ya, karena bisa menyebabkan keguguran. Untuk laporan tentang kelainan pada bayi juga ini belum ada laporan ya, tapi lebih baik jangan diminum. Nah, bagaimana dengan pemberian bersamaan obat antikoagulan, antiplatelet, heparin, trombolitik? Ya, hasil uji pada dosis 10 gram juga efek bermakna. Pasien dengan obat antikoagulasi dan gangguan perdarahan agar menghindari penggunaan dalam dosis besar. Ya, jadi harus hati-hati. Dosis penggunaan terapi adalah 0,5 gram sampai 2 gram serbuk jahe sehari dalam dosis tunggal atau terbagi. Dosis maksimum dalam sehari 4 sampai 5 gram rimpang segar atau 2 sampai 3 gram serbuk rimpang kering sehari. Dan untuk terapi motion sickness dewasa dan anak lebih dari 6 tahun 0,5 gram ya rimpang sehari diberikan 2 sampai 4 kali sehari. Kemudian untuk gangguan pencernaan ekstrak atau serbuk 2 sampai 4 gram sehari. Ya, intinya jangan lebih dari 6 gram lah gampangannya. Untuk menambah gairah seks ini ada ramuan dari kitab ya, kitab-kitab Indonesia yaitu dengan jahe merah, ginseng, panak ginseng bisa digabung, kemudian dengan cabai Jawa, lada hitam. Nah, ini diminum dengan timbangan gram tertentu, kemudian direbus, ditambahkan juga kuning telur 1 butir ya untuk menambah protein dan lemak, tambah madu. Nah, ini dijamin menambah gairah seks ya, bisa dicoba menjadi apoteker herbal. Kemudian untuk rematik ramuannya bisa digabung dengan zingiber, temulawak lagi ya, tumis kucing ya untuk membantu pengeluaran racun-racun, daun comfrey ya dengan kapasitas dosis masing-masing di atas 20 gram dengan proses yang dilakukan seperti petunjuk. Oke, sebelum masih fase terakhir Alpinia Galanga, kita sudahi dulu untuk memudahkan dalam pembahasan.